kalau kita menyerah, aduh, saya bilang gini, kalau kita menyerah malu kita, saya bilang gitu kan. Ayo kita jalankan bersama-sama. Akhirnya, tapi memang untuk sementara saya belum berani untuk mendaftarkan di dinas koperasi. Biar kita berjalan dulu, betul. Biar kita belajar bagaimana cara. Ini pelanggan-pelanggannya hanya di seputaran Dukuh aja? Enggak? Udah sampai Dukuh Linggo dari. Dukuh lain juga? Iya, udah Dukuh Linggo dari RT sini sampai sana. Tapi untuk simpan pinjamnya cukup lancar mereka? Lancar sekali, karena mereka tahu kalau kita macet, teman kita nggak dapat bergulir, gitu kan. Kalau teori yang susah-susah kita nggak tahu, yang penting kita pelajaran sederhananya seperti itu. Itu baru untuk kegiatan ibu-ibu. Terus? Lah kemudian untuk kegiatan pemuda, karena saya ini juga agak pecicilan, saya suka main sama anak-anak muda. Jadi saya juga berusaha untuk bukan apa, karena saya betul penyuluh juga. Saya membantu apapun yang dibutuhkan, misalkan membuat proposal, misalkan membuatkan apa misalkan seperti itu. Kemudian kita anak-anak muda itu di sini tuh pinter, cerdas, tapi mereka itu rendah hati, dalam arti mereka mau mendengarkan pendapat dari orang yang lebih tua, gitu, nggak merasa arogan. Oh, saya pinter. Kan ada anak-anak muda seperti itu. Saya pinter nih, ngapain saya dengerin kan gitu. Anak-anak di sini tuh baik hati, rendah hati, dan mereka itu mungkin apa ya, dari lingkungan mungkin ya. Lingkungan jadi, banyak berpengaruh. Betul. Jadi menjalin kerukunan dengan remaja masjid itu, barusan yang membantu gulung-gulung karpet itu dari remaja masjid. Pak Ustadz, iya Romo. Itu bagaimana caranya Mbak Kus untuk tetap memelihara kerukunan antara anak-anak muda? Saya berkoordinasi dengan ketua Pradah. Ketua Pradahnya itu bilang gini, saya nggak mau, saya nggak jadi ketua Pradah, saya nggak bisa apa-apa. Ketua Pradah itu tidak harus pintar dalam semua hal. Jadi bisa mengkoordinir, bisa bergaul dengan banyak komunitas, itu juga sudah suatu nilai utama. Urusan yang susah-susah nanti saya bantuin, saya bilang gitu. Kalau mau, kalau misalkan kita butuh bikin apa SK atau bikin apa proposal misalnya dibutuhkan, saya akan membantu, saya bilang gitu. Itu baru satu. Tadi WHDI, terus Prada. Kemudian ada lagi kelompok tani, Romo. Nah, ini bagaimana kelompok tani? Jadi kelompok tani di sini kita punya kelompok tani peternak sapi, namanya kelompok tani Berkahing Wiji. Ya di situ, di belakang situ kan ada komplek kandang sapi. Di belakang situ kan. Nah, itu juga milik kelompok tani Berkahing Wiji di sini. Jadi kita kelompok tani Berkahing Wiji. Wiji. Jadi saya bantu buat tanda daftar ke Dirjen. Untuk Pradahnya juga saya bantu bikin tanda daftar, koperasinya, WHDI-nya. Pradah punya koperasi juga? Enggak, jadi semua lembaga yang di sini, semua itu kita arahkan untuk semua keperluan, bikin misalkan dana sosial nih, apa namanya, kayak dana punya dan sebagainya nih, untuk paket sembako belinya di koperasi. Dari bilang gitu kan, koperasi ada kan, jadi kita udah pelanggannya tuh lembaga sendiri ya. Kelompok tani ada, koperasinya ada, WHD-nya ada, terus Pradahnya ada, gitu kan, terus apa namanya itu, sanggar seni, Romo. Ada sanggar seni ya? Iya, ada sanggar seni, namanya Sanggar Seni Linggalaras. Linggalaras. Jadi saya pengurus di situ juga lagi. Saya uruskan lagi membuat kayak kemarin bikin pagelaran seni di sini, minta bantuan hibah dari gubernur. Saya bantu bikin proposalnya, saya bantuin bikin LPJ-nya. Saya bikin pagelaran di sini. Iya, dari aspirasi DPR. Terus anunya pesertanya dari mana aja? Dari luar Linggo juga? Peserta penampil seninya itu dari anak-anak remaja masjid, anak-anak Pradah, anak-anak Pasraman, juga anak-anak madrasah, Romo. Penarinya. Jadi kita kolaborasi, kita menampilkan tarian, terus kecak versi Linggo asri, yang semuanya anggotanya itu bukan cuma dari Kisita. Jadi kita berusaha mengingatkan mereka bahwa ini budaya. Ya, betul. Budaya itu bukan milik agama. Benar. Kita kan sama-sama keturunan orang Jawa. Betul. Kalau bukan kita dari Muslim, dari Hindu yang mempertahankan dan melestarikan, siapa lagi? Dan mereka dengan sukacita memahami itu. Jadi akhirnya kita bikin pagelaran seni. Saya berani bilang itu sukses karena apa namanya, pesertanya dari lintas agama, kemudian apa namanya, dari
kegiatannya dari berbulan-bulan sebelumnya, persiapannya kita benar-benar kerjasama. Jadi kita ada sanggar seni. Kita buatkan tanda daftar ke Dirjen. Ada jadi selain sanggar seni, koperasi, Prada, terus WHDI. Iya, semua sudah saya berusaha lah bantu untuk segala keperluan untuk yang ke pemerintah gitu ya. Dan untuk selanjutnya mungkin baru nanti bergerak melaporkan koperasi ke dinas. Kalau untuk anak-anak pasramannya bagaimana? Kita punya pasraman di sini kan? Ada pasraman namanya Kalingga Satya Dharma. Kalingga Satya Dharma. Oke. Kalau untuk anak pasraman kita masuk Sabtu sore. Masuk Sabtu sore. Sabtu sore kan non formalnya kan? Oh, non formal. Jam 3 sore sampai jam 5. Ya. Kalau untuk yang sekolah minggunya ada Pak Wasyo yang ngampung hari Minggu pagi. Pak Wasyo yang ngampung. SMP sampai SMA Pak Wasyo khusus. Semangat banget. Kita di sini juga? Iya, di sini di Balai Gong gitu kan. Terus. Kalau untuk pasraman formalnya kita dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Iya. Pasraman formal untuk usia TK. Itu yang izin operasionalnya dari izin itu. Yang namanya Pratama Widya Pasraman Saraswati. Jadi untuk saat ini apapun yang bisa saya lakukan demi kebaikan bersama, demi kepentingan umat, saya akan bersemangat. Seperti Romo. Saya mendengar dapat info bahwa anak-anak pasraman kita juga di tingkat provinsi juga misalnya ada lomba-lomba pasraman, apa namanya, Jambore Pasraman. Itu ikut juga anunya. Selalu ikut, dan kebetulan kami beruntung memiliki anak-anak cerdas, menghafal sloka kayak kemarin di UDG. Kalau menghafal sloka siapa yang memandu, yang menuntun siapa? Saya. Wah, hebat. Saya kebetulan maksudnya saya banyak referensi karena bukan saya yang mengajari, saya hanya menemani. Saya menemani mereka untuk berlatih bersama gitu kan. Untuk Dharma Wacana, kebetulan kemarin saya maju Dharma Wacana bahasa Inggris dewasa putri, maju final tingkat nasional tapi nggak menang. Tingkat nasional ya? Iya. Wow. Terus ada Dharma Wacana bahasa Indonesia dewasa putri juga tingkat nasional kemarin. Memang kami belum beruntung ya. Terus yang kalau menghafal sloka baru kita dapat juara 2. Yang anak-anak menghafal sloka remaja putri dapat juara 3 tingkat nasional. Jadi kami beruntung sekali. Kemudian untuk belakangan juga kan menghafal sloka, membaca Bhagavad Gita tingkat nasional pernah juara 1 tingkat nasional dan 2 membaca Bhagavad Gita sloka tingkat nasional menghafal waktu tahun 2018 kalau tidak salah di Denpasar. Luar biasa itu. Berangkat juara semua dua-duanya, satunya juara 1, satunya juara 3. Kalau nggak salah juara 2 apa juara 3, pokoknya dapat juara semua. Itu anak kecil-kecil. Putrinya Mangku itu Mbak Pipit yang pertama itu. Itu. Terus Jambore Pasraman juga kita pernah dapat juara 4 tingkat nasional waktu final di Jogja. Jadi sebenarnya bukan nggak karena kita itu keterbatasan pembimbing, tapi kita belajar sendiri namanya. Terus dari semua aktivitas yang Mbak Kus lakukan selama ini, kira-kira ke depan masih ada nggak bagaimana kita meningkatkan kualitas dari semua kegiatan-kegiatan ini? Ada nggak rencana ke depan seperti apa misalnya? Ada, Romo. Kita ingin kalau untuk rencana ke depan yang sederhana, kita pingin ibu-ibu ini melihat keberadaan umat Hindu di daerah lain. Kita kepingin ada kegiatan Dharma Yatra yang kemana gitu, agak jauh, biar ibu-ibu ternyata Hindu tuh nggak cuma di sini ya. Kalau saya mungkin kan pernah pergi-pergi agak jauh lah, bisa pernah lihat di Jakarta mungkin, dan kan tahu ada banyak umat Hindu. Tapi kalau ibu-ibu yang lain kan mungkin adalah yang banyak yang belum tahu. Itu untuk rencana terdekat, mudah-mudahan terlaksana. Kita akan bekerja sama dengan koperasi. Kita barangkali nanti akan menyisihkan SHU ibu-ibu nanti buat apa namanya ya, kita kumpulkan nanti suatu saat, siapa tahu kita bisa Dharma Yatra ke Bali ke Bromo gitu kan. Terus untuk pemudanya kita kepingin membuat ini, sebenarnya kita kepingin membuat kayak semacam pupuk-pupuk organik gitu Romo kan, kayak kompos dan sebagainya. Bahan baku di sini melimpah, banyak bahan bakunya. Betul, cuman memang keterbatasan pengetahuan Romo.
dan mungkin suatu saat kita bisa mendapatkan ilmunya barangkali kan. Siapa tahu yang kalau namanya ada kemauan kan suatu Tuhan pasti berikan jalan. Pasti ada jalan. Iya, kemudian jadi harapan-harapannya seperti itu. Dan kebetulan di Desa Linggo Asri ini Romo, dari 35 sarjana yang ada di Desa Linggo Asri, satu desa ini, 30-nya itu anak Hindu. Oh iya, 30 anak Hindu dari 35 ya? Iya, dari 35. Meskipun kemudian setelah lulus mereka merantau sih itu nggak masalah ya. Tapi kan setidak-tidaknya dari tahun 94 itu anak baru yang anak masuk SMP itu baru 1 anak 2 anak. Sekarang tahun 2022 kita sudah punya banyak sarjana. Saya yakin mereka itu mencintai desa ini. Jadi pasti mereka juga akan pulang, ataupun kalau meskipun mereka merantau, mereka akan berkontribusi untuk kemajuan umat. Ya, itu yang harus diharapkan sebetulnya. Desa Linggo Asri, betul Romo. Iya. Dari segala jurusan kan, ada yang kimia, ada yang akuntansi, ada yang manajemen, ada yang penerangan, ada yang pendidikan. Tapi mereka semua sekarang punya artinya bekerja begitu. Ya, ada yang bekerja, kayak yang di Mas Oka itu di Jakarta, ada lagi Mas Rizky, ada lagi yang merantau di mana gitu kan. Tapi mereka tetap berkomunikasi dengan kampungnya. Berkomunikasi dengan kampungnya. Saya pikir kita selalu begini, pertahankan Hindu, saya bilang gitu. Jangan pernah sampai meninggalkan leluhur. Saya sih bukan orang baik, tapi setidak-tidaknya siapa yang akan memuja leluhur kalau bukan saya. Saya selalu begitu, dan semoga anak-anak muda yang nanti lebih cerdas dan lebih berkompeten akan juga turun tangan, ikut andil dalam memajukan umat Hindu, khususnya di Desa Linggo Asri, karena memang Kabupaten Pekalongan kan memang terkonsentrasi di sini, Romo. Begitu. Jadi itu harapan harapan bagus ke depan ya. Sebetulnya masih banyak peluang kelihatannya banyak sekali, untuk memajukan umat kita di sini ya. Banyak sekali. Ya, saya kira cukup sekian dulu Mbak Kus. Terima kasih atas kisahnya. Ini menarik sekali loh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi nanti untuk daerah-daerah lain, untuk ibu-ibu yang lain, untuk generasi yang lain, terutama masalah koperasi itu loh. Ternyata hanya modal dengan jangan menyerah itu. Jangan menyerah. Kita bisa menjadi kita besar, harus bersikeras. Jangan menyerah. Berani malu. Harus berani malu. Terima kasih Mbak Kus. Demikian sahabat obrolan Dharma, perbincangan kami dengan Mbak Kusnaini ini yang begitu hebat ya perjalanan kehidupannya sebagai umat Hindu. Bayangkan sejak usia 7 tahun sudah mulai berpikir tentang Hindu ya, sehingga sampai sekarang pun beliau tidak pernah berhenti ya. Nah, ini yang kita inginkan dari sahabat-sahabat obrolan Dharma yang lain juga, agar bisa menjadikan apa yang selama ini dialami Mbak Kus sebagai, katakanlah sebagai pedoman yang mungkin kita renungkan, sehingga Hindu ini akan tetap bergerak maju dan tidak pernah ada generasi muda ke depan yang ragu-ragu tentang kehinduan. Demikian sahabat obrolan Dharma yang berbahagia. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi. Om. Terima kasih.